Sobat Rekap pasti sudah tahu Miyano Shiho bekerja untuk organisasi hitam meneruskan penelitian orang tuanya. Kemudian melarikan diri dan sekarang tinggal bersama Profesor Agasa. Dia juga salah satu karakter yang tahu identitas asli Conan adalah Kudo Shinichi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas fakta menarik tentang Haibara Ai alias Miyano Shiho, di mana dia adalah seorang pengembang apotoksin 4869 yang menyusutkan tubuh Shinichi Kudo menjadi Conan Edogawa. Dan Haibara juga menjadi korban racun itu sendiri. Berikut ulasannya. Dibesarkan dalam lingkungan organisasi hitam. Orang tua Miyano Shiho bekerja sebagai ilmuwan di organisasi hitam. Tentu saja, Shiho dan kakaknya yaitu Akemi dibesarkan di lingkungan organisasi. Memang tidak dijelaskan secara rinci keseharian mereka di dalam organisasi, namun riwayat pendidikan mereka jelas. Menjalani kehidupan normal seperti anak-anak umumnya, bersekolah dan bermain, tempat tinggal mereka pun berpindah-pindah sesuai perintah organisasi. Oleh karena itu, Shiho dan Akemi tidak pernah punya teman dekat dari luar lingkup organisasi. Jadi, Shiho lebih banyak menghabiskan waktu di dalam organisasi daripada di luar. Dikirim ke Amerika di usia muda. Sejak kecil, Shiho sudah dikirim ke luar negeri yaitu Amerika Serikat untuk belajar alias bersekolah di sana. Oleh sebab itu, Shiho yang sekarang menjadi Haibara sangat lancar berbahasa Inggris. Namun, kami tidak menemukan penjelasan secara rinci apakah ini keputusan orang tuanya ataukah dari pihak organisasi yang menaruh harapan besar pada Shiho yang kemungkinan besar mempunyai kecerdasan melebihi kedua orang tuanya yang bekerja sebagai ilmuwan. Bila Sobat Rekap tahu, tulis di kolom komentar ya. Usia 13 tahun bekerja untuk organisasi hitam. Setelah lulus dari sekolah di Amerika, Shiho pulang ke Jepang dan melanjutkan penelitian orang tuanya yang terhenti karena laboratorium mereka terbakar akibat kecelakaan, di mana kecelakaan tersebut menewaskan kedua orang tua Shiho. Berkodenem Seri, organisasi hitam selalu menggunakan sebutan atau kodenem anggotanya yang diambil dari nama wine atau anggur, mulai dari gin, vodka, vermouth, con, chianti. Tidak ada yang tahu nama asli mereka sebenarnya. Nah, Shiho pun mendapat kodenem dari organisasi hitam yaitu Sherry. Shiho berusia sekitar 18 tahun ketika berhasil membuat apotoksin 4869. Setelah melanjutkan penelitian orang tuanya dari sisa data-data yang masih tertinggal, Shiho berhasil membuat apotoksin 4869 setelah 5 tahun. Bila diasumsikan sejak kembali ke Jepang saat berumur 13 tahun, maka umur Shiho saat ini sekitar 18 tahunan. Shiho putus asa dan memutuskan bunuh diri. Sejenius apapun Shiho, dia tetap perempuan yang memiliki perasaan. Sejak kematian orang tuanya, Shiho hanya memiliki kakak satu-satunya yaitu Akemi. Nah, suatu hari Akemi dinyatakan terbunuh setelah menjalankan misi, di mana Akemi ditembak oleh Gin. Faktanya, Shiho meminta kejelasan atas tewasnya Akemi. Namun, pihak organisasi bungkam alias tidak memberikan penjelasan kepada Shiho. Pada akhirnya, Shiho memberontak dan menghentikan penelitiannya. Hal ini justru membuat Shiho dikurung di labnya dengan tangan terborgol, di mana lab tersebut telah disemprot gas beracun. Dalam keputusasaannya itu, Shiho meminum apotoksin 4869, di mana awalnya dia mengira dirinya akan mati dengan racun tersebut. Shiho tinggal di rumah Profesor Agasa dengan nama samaran Haibara Ai. Setelah meminum apotoksin 4869 dan mengira dirinya akan mati, ternyata Shiho mengalami penyusutan atau bernasib sama seperti Kudo Shinichi. Di sini Shiho teringat Shinichi dan berusaha kabur, lalu pergi menuju rumah Shinichi. Di malam hujan deras, Shiho terbaring pingsan di depan gerbang
gerbang rumah Shinichi dengan pakaian dewasanya. Saat itulah Shiho ditemukan oleh Profesor Agasa dan mengubah identitasnya menjadi Haibara Ai. Haibara berusaha membuat penawar racun apotoksin 4869. Awal kemunculan Haibara dalam anime episode 129 sempat membuat Conan marah karena pengakuan Haibara sebagai ilmuwan pembuat apotoksin 4869 dari organisasi hitam. Disinilah Conan tahu asal racun dan nama racun yang menyusutkan dirinya, dan Haibara sendiri menyatakan selama dia mendapatkan data penelitian apotoksin 4869, dia bisa membuatkan penawar atau antidot racun tersebut. Tingkat kecerdasan hampir sama dengan Conan. Sejak kecil, sekolah di Amerika, bekerja untuk organisasi di usia 13 tahun. Shiho sangat jelas memiliki otak jenius, dan mungkin tingkat kecerdasannya ini hampir sama dengan Conan. Bedanya, Haibara ahli dalam menghimpun informasi dan sains, sedangkan Conan ahli berdeduksi. Mereka berdua juga sering bekerja sama untuk menyelesaikan kasus. Profesor Agasa mengenal orang tua Haibara. Profesor Agasa berkenalan dengan orang tua Shiho atau Haibara, terutama ayahnya yang bernama Atsushi, pada saat acara festival sains. Meskipun pada saat itu nampaknya Profesor Agasa tidak tahu bahwa Atsushi memiliki anak dan menjadi ilmuwan di organisasi hitam, menjadi buronan organisasi hitam. Sejak kabur dari laboratorium miliknya yang dipenuhi gas oleh organisasi, Shiho atau Seri yang kini menjadi Haibara telah menjadi buronan organisasi hitam. Dalam anime episode 176-178, salah satu anggota organisasi yang berkode name Pisco berhasil menangkap Haibara. Nah, saat itu Gin juga menemui Seri dan berusaha membunuhnya. Namun, Conan berhasil menyelamatkannya. Sayangnya, perburuan terhadap Seri masih berlanjut pada anime episode 345. Disinilah Vermouth muncul dan berusaha membunuh Seri. Padahal Conan bersusah payah menyamar menjadi Haibara untuk menangkap Vermouth. Pada akhirnya, Vermouth berhasil kabur, namun Haibara berhasil selamat karena campur tangan RAND dan FBI menolak program perlindungan dari FBI. Setelah insiden perburuan Vermouth terhadap Haibara atau Seri, Jody Starling dari FBI menawarkan program perlindungan kepada Haibara, di mana seluruh identitasnya mulai dari nama, kelahiran, tempat tinggal akan dihapuskan dan diganti identitas baru. Tentu saja hal ini mengharuskan Haibara untuk meninggalkan Jepang dan hidup normal dengan identitas baru di bawah pengawasan agen FBI. Nyatanya, Haibara menolak program tersebut. Sherry dinyatakan tewas oleh Barbon. Dalam kasus kereta Beltry Express, anime episode 701-704, Sherry diburu lagi oleh organisasi hitam. Pada segmen ini, eksekutornya berkode name Barbon, di mana dalam misi ini Barbon dibantu oleh Vermouth, dan ternyata Vermouth telah menimbun peledak di gerbong kereta paling belakang. Barbon sendiri menyaksikan ledakan besar dari gerbong tersebut setelah Sherry masuk ke dalam gerbong itu, sehingga Barbon menyatakan Sherry telah tewas terkena ledakan. Informasi tersebut sampai kepada Gin. Kini organisasi hitam menyatakan Sherry sudah tewas, menolak penyelamatan dari PSB. Masih di kasus kereta Beltry Express, sebelum Barbon menggiring Sherry ke gerbong paling belakang, terdapat tawaran darinya yang menyatakan, temanku yang lain saat ini mengikuti menggunakan helikopter. Dia akan datang menjemputmu. Dan terungkap dalam episode Scarlet Return, yang dimaksud temanku yang lain oleh Barbon ini adalah anggota PSB. Akan tetapi, dengan tegas Sherry menolaknya. Meskipun kita semua tahu Sherry yang dipaksa masuk ke gerbong oleh Barbon ini adalah Kaito Kid, perlu digarisbawahi, semua perkataan Kaito Kid ini berdasar perkataan Haibara yang telah dijelaskan oleh Haibara sendiri melalui ponsel sebelum Barbon beraksi.
tidak mau mencoba antitut atau penawar apotoksin 4869 buatannya sendiri. Selama pelariannya dari organisasi hitam hingga sekarang dinyatakan tewas oleh Barbon, ternyata Haibara tidak pernah mau mencoba obat atau penawar apotoksin 4869 buatannya sendiri, beralibi bahwa penawar apotoksin yang belum efektif di atas 90% akan membuat antibodi dalam tubuh meningkat. Dalam arti lain, tubuh peminumnya suatu saat akan menolak obat penawar itu bila diminum terus-menerus, menyebabkan kebal dan hal terburuk, orang tersebut tidak akan pernah bisa kembali ke bentuk tubuh semula. Dan sebenarnya Haibara sering menasihati Conan untuk tidak bergantung pada penawar apotoksin 4869 buatannya yang masih dalam uji coba. Bahkan sering menolak permintaan Conan yang meminta obat penawar, kecuali dalam kondisi sangat genting, tidak ada pilihan lainnya. Itu pun dengan catatan jangka waktu tertentu, alias ada interval jeda waktu untuk meminum penawar apotoksin 4869 yang kedua dan seterusnya. Itulah beberapa fakta menarik tentang Haibara Ai alias Miyano Seho. Bila Sobat Rekap punya fakta lainnya yang belum kami sebutkan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Like bila kalian suka video ini dan dislike aja bila kalian tidak suka. Share juga ke teman-teman yang lain ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. See you on our next Rekap channel.